Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang misteri dendam pocong gentayangan. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Saya Dayat. Kejadian ini terjadi kurang lebih 6 bulan yang lalu di kampung seberang rumah saya. Pada saat itu saya dan abang saya sedang asyik jalan-jalan menikmati sore sekaligus ngobrol-ngobrol tentang perempuan hingga sampai ke dunia mistik. Setelah sekian banyak bercerita dan selesai makan sop buah, kami pun berkeliling dengan motor saya. Ketika kami melewati sebuah pemakaman umum, kami merasa ada suatu hal yang aneh di sana. Setelah kami memperhatikan seluruh makam yang ada, akhirnya kami menemukan satu makam yang masih baru. Saya pun turun dari motor dan menghampiri makam tersebut. Setelah sampai, saya memegang papan nisan makam itu dengan maksud ingin mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Ternyata benar dugaan saya, bahwa jenazah di dalam makam tersebut masih memiliki dendam kepada seseorang. Saat kami ingin pergi, tiba-tiba datang 2 orang menghampiri kami, yang menurut saya bisa dibilang tokoh masyarakat di daerah itu. Mereka kemudian menanyakan identitas kami. Saya dan abang pun mengeluarkan KTP kami yang kemudian dilihat oleh mereka. Mereka pun saling menganggukkan kepala. Kami segera pulang karena hari hampir maghrib, sambil membahas mengenai informasi yang diberikan oleh tokoh masyarakat itu. Tiba di rumah, saya mengambil segelas air putih serta terus memikirkan hal yang tadi. Saya pun berkata dalam hati, kenapa perempuan itu bunuh diri dan ingin balas dendam? Saya harus tahu jawabannya. Tepat jam 12 malam, saya bangun dari tidur kemudian segera berwudu dan sholat tahajud serta zikir dengan maksud meminta perlindungan kepada Yang Kuasa. Setelah selesai, saya lalu bergegas menuju ke tempat pemakaman umum tadi. Karena cuaca cukup dingin, saya menggunakan jaket. Malam yang sunyi diringi suara angin serta jalanan yang cukup gelap. Saya terus berjalan sendiri tanpa ada seorang pun yang lewat. Sepanjang jalan saya sering melihat makhluk-makhluk halus melintas, namun saya tidak memperdulikannya, karena saya anggap mereka sedang menemani saya. Ya, hitung-hitung daripada jalan sendirian kan bete ya. Akhirnya sampailah saya di tempat pemakaman umum. Saya mencari cara lain agar tidak diketahui oleh siapapun, karena ada yang ronda malam itu. Setelah kurang lebih berjarak 15 meter dari makam perempuan itu, saya berhenti sebentar sambil menyalakan sebatang rokok karena cuaca yang cukup dingin, sembari terus memperhatikan makam tersebut. 20 menit lamanya saya menunggu. Tiba-tiba saya melihat seperti ada asap yang keluar dari makam itu. Namun tak lama asap itu menghilang dan saya merasakan ada sesuatu di belakang saya. Walaupun saya tidak menoleh ke belakang, tapi saya tahu bahwa yang di belakang itu adalah perempuan yang meninggal 3 hari lalu yang kini telah menjadi arwah penasaran, pocong. Arwah penasaran perempuan itu pun pergi. Kemudian saya menghampiri makam itu dan mematahkan dan mengambil kayu nisannya. Setelah itu saya pergi pulang sambil menyalakan sebatang rokok. Detik demi detik, menit demi menit, langkah demi langkah saya terus berjalan di dalam kegelapan serta angin malam. Sesampainya di rumah, saya segera ke belakang untuk mencuci muka, lalu mengambil sebuah kendi yang di dalamnya terdapat beras dan menancapkan potongan kayu nisan tadi. Saat saya sedang mendengarkan musik, tiba-tiba potongan kayu tersebut bergerak. Itu pertanda bahwa perempuan itu telah melakukan interaksi. Kemudian saya memegang potongan kayu nisan itu sambil memejamkan mata dengan maksud melihat apa yang dilakukan perempuan itu. Ternyata, dia telah menemukan salah seorang yang telah memperkosanya. Api dendam yang begitu besar yang ada pada perempuan itu dan ketakutan yang sangat mendalam bagi laki-laki itu. Hari demi hari, siang dan malam silih berganti, saya terus mengawasi perempuan itu dari kejauhan. 1 minggu pun berlalu. Saat malam tiba, di saat saya sedang tertidur perempuan itu datang ke rumah. Dari depan rumah dia memanggil, "I Baginda, Baginda bangunlah. Aku ada di depan rumahmu." Akhirnya saya terbangun kemudian melihat melalui jendela.
Untung saja keluarga saya tidak ada yang bangun. Andaikan mereka bangun, habislah sudah. Akhirnya saya pun keluar. Kemudian saya membacakan sebuah mantera, lalu meniupkannya ke perempuan itu, dan arwah penasaran perempuan itu pun menghilang. Saya kembali masuk rumah, segera berwudu dan melanjutkan tugas saya. Esok harinya, saya datang kembali ke tempat pemakaman umum itu. Para warga sedang menggali kembali makam perempuan itu, dan perasaan saya pun tenang. Di ujung pemakaman tersebut saya melihat perempuan itu. Dia tersenyum melihat saya, dan saya pun membalas senyumannya. Ternyata dia perempuan yang cantik jelita. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.